yang tanggung jawab adalah Menteri Perdagangan. Saya yang minta rakor kepada Menteri Perekonomian untuk dibicarakan masalah stocking Bulog ini. Kenapa mengganggu saya? Karena begini, stok Bulog itu kurang dari 1 juta. Masalah impor, terlebih impor beras, yang merupakan bahan pangan utama rakyat Indonesia, adalah super sensitif. Kerap menerbitkan pro dan kontra, bahkan pada beberapa kasus menyulut kegaduhan termasuk di kabinet. Nah, kali ini sumber penyebabnya tetap sama. Stok beras di gudang Bulog atau disebut iron stock oleh Menteri Perdagangan. Menurut Dirut Bulog, itu ada beras-beras impor tahun 2018 yang sudah turun mutu. Jadi hitungan saya, stok akhir Bulog yang kira-kira 800.000 itu dikurangkan dengan stok yang berasal dari impor tahun 2018 itu 300.000, berarti Bulog itu stoknya seperti bisa dihitung hanya mungkin tidak mencapai 500.000. Mestinya stok beras Bulog 1 juta hingga 1,5 juta ton. Kalau menyusut bahkan disebut terendah sepanjang sejarah. Dalam logika Menteri Perdagangan, stok tadi harus ditambah. Caranya dengan membeli produksi petani atau dengan mendatangkannya dari luar negeri alias impor. Hari ini, bulan Maret ini sudah hampir habis. Bulog baru bisa menyerap 85.000 gabah petani panen. Kenapa? Bukan salah Bulog. Kenapa? Karena Bulog itu ketika membeli gabah petani itu dengan situasi dengan syarat-syarat tertentu. Yang terjadi sekarang adalah hujan tidak berhenti-berhenti. Jadi gabah petani itu basah. Secara peraturan, Bulog tidak bisa menyerap gabah basah tersebut. Kalau kami membeli sebanyak apapun sih, kami siap Pak. Asalkan hilirnya itu pasti Pak dipakai. Nah kami tadi sudah menjelaskan kehilangan pasar 2,6 juta Pak. Dan itu sudah kami laporkan kepada Pak Presiden pada saat itu, Pak. Sisa beras impor kami pada saat kami laporkan bulan Maret, Pak. Maret tahun lalu. Itu 900.000 ton, Pak. Sisa impor dari 1,7 sekian juta itu, Pak. Itu beras impor, Pak. Jadi sudah menaun, Pak. Dan kondisinya masih pada masih layak pakai, tapi harus di-mix, Pak. Bulog memang punya otonomi, tapi lembaga ini kerap harus menjalankan penugasan khusus, yaitu impor beras. Padahal, sekarang petani sedang panen. Di beberapa daerah, sentra padi, ketika rencana impor beras mencuat, meski cuma di rapat kementerian, di rapat kabinet, imbasnya dirasakan langsung petani. Inilah dampak psikologis yang mendahului peristiwa impornya, bahkan sebelum beras impornya tiba. Jika jadi impor, data yang nggak bisa bohong itu data harga, Mbak. Oke. Jadi pergerakan harga yang terus mengalami penurunan seperti ini itu menandakan bahwa stok kita memadai. Untuk itu tuntutan kami sudah tegas, Mbak. Batalkan dulu saja keputusannya. Karena apa? Itu nunggu dulu sampai Juli Agustus. Setelah itu silahkan pemerintah membuat keputusan terkait apakah kita perlu impor atau tidak. Karena dampak psikologisnya ya, Mbak, yang kami amati. Karena sekarang ini harga gabah kering panen di level usaha tani terus mengalami penurunan. apa yang diingatkan Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Dwi Andreas Santosa seharusnya tidak membuat pemerintah panik. Mengacu pada Badan Pusat Statistik, produksi padi antara Januari hingga April 2021 diperkirakan naik 26,88% menjadi 25,37 juta ton gabah kering giling. Prediksi linear dengan tren kenaikan produksi padi yang terjadi tahun 2020 lalu. Kalau benar, harga gabah di tingkat petani jatuh karena cuaca, hujan yang sering turun, mestinya pemerintah meminta Bulog untuk mencari terobosan, tidak menyerahkan seluruhnya ke mekanisme pasar. Kalau tidak, petani yang selama ini tergencet bakal makin tergencet.
Kementerian Pertanian yang sangat berkepentingan menjaga produksi dalam negeri pun tidak tinggal diam. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo membentuk tim terpadu gerakan serap gabah petani. Isinya menyerap gabah petani dan membelinya sesuai harga pembelian pemerintah. Catatan BPS yang dirilis Maret ini, Jawa Timur sekarang adalah produksi beras terbanyak di Indonesia. Impor beras di saat petani sedang panen sudah pasti banyak mudaratnya. Tapi impor beras di bulan-bulan mendatang pun tetap harus menimbang banyak hal. Pemerintah pusat tak boleh semau gue. Pemerintah daerah yang tahu keadaan di daerahnya juga mesti didengar. 3 gubernur dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menolak impor beras. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PD Perjuangan, menegaskan kebijakan pemerintah jangan justru memukul petani. Sebaliknya, mereka harus dilindungi. Kita tentu bukan anti impor, tapi sebelum keputusan impor beras diketuk, pikir dahulu pendapatan. Coba lihat dengan jernih dan detil sekali lagi. Jangan sampai sesal kemudian tak berguna. Kalau banyak mudarat daripada manfaatnya, ada baiknya dilipat dulu rencana impornya.